membahas pengambilan keputusan di modul 3.1 dengan Kepala Sekolah Ibu Yuli. Iya, beliau juga sendiri. ya beliau juga termasuk Kepala Sekolah Penggerak karena sekolah beliau ini salah satu sekolah penggerak ya Bu ya, Iya, iya. di lingkungan Kecamatan Sidomulyo. Baik, kita langsung kenalan saja Ibu ya. Iya. Silakan Ibu berkenalan. Saya sendiri adalah Kepala Sekolah ITN 4 Sidoarjo. Kebetulan kami Sekolah ITN 4 Sidoarjo ini ditunjuk atau bisa masuk menjadi sekolah penggerak. Di Kecamatan Sidomulyo ini ada 3 sekolah penggerak, diantaranya ITN 4, ITN 3, ITN 5 Sidoarjo. Masya Allah. Ya. Alhamdulillah sudah berjalan hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun Ya, Bu ya. ya. Jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih nih Bu, Ya. udah memberi saya kesempatan, memberi saya waktu untuk berkunjung ke sekolah Ibu. Di sini saya ingin sedikit ngobrol nih Bu, wawancara lah Bu sebagai boleh. ya sebagai pemenuhan tugas demonstrasi kontekstual di modul 3.3 karena saya ini adalah calon ibu penggerak Bu, ceritanya di angkatan 6 gitu. Saya ngobrol dikit-dikit Bu ya. Boleh. Tadi kan Ibu sudah bercerita dan kami tahu di Sidomulyo ini di sini adalah sekolah penggerak. Kira-kira Bu di sekolah ini menurut Ibu pernah nggak sih Ibu mengalami dilema etika? Dilema etika itu kebenaran melawan kebenaran gitu Bu, yang Ibu anggap benar tapi juga harus Ibu pilih gitu. Pernah nggak Ibu punya pengalaman mengambil sebuah keputusan seperti itu Bu? Pernah istilahnya ada aja di setiap sekolah itu ya kita mengalami dilema yang apa tadi yang dikatakan Dilema etika. Satu contohnya aja untuk guru honor Oh, itu iya. guru honor. Guru honor ini kebetulan di sini ini SD 4 ini yang negeri cuma 1, yang lainnya itu honor. Sehingga untuk apa ya, Bu, kita untuk mensejahterakan mereka yang honor itu supaya tambah energi sekolahnya. Kadang-kadang kita tuh bingung ya Bu ya. Karena kita terkait dengan apa kita punya undang-undang kalau mau naikkan gaji mereka sekian, tapi di undang-undangnya harus sekian, itu nggak bisa. Juknis memang setahu saya Juknis bos ini kan 50% Bu ya. Betul. Honor, sedangkan yang honor di tempat Ibu kan banyak ya Bu ya. 9 orang. Jadi pengennya Ibu mah pengen mereka sejahtera, tapi di sisi supaya lain ngajarnya lebih efektif dan semangat. Tapi di sisi lain aturan itu tadi Bu Aturan, ya. ya. Jadi Bu selama ini bagaimana Ibu kok bisa tahu itu merupakan dilema etika? Identifikasinya seperti apa sih Bu? Caranya kita untuk mengatasinya ya. Terkadang Ibu tambah yang kegiatan di luar. Kebetulan kita kan penggerak. Kalau penggerak itu kita punya waktu yang lebih dan punya kegiatan. Di kegiatan itulah yang ada guru PSB, yang dikatakan guru PSB. Kita mengikuti kegiatan-kegiatan itu, dengan mengikuti kegiatan itu mereka akan ada pemasukan atau tambahan. Satu, kita memang dapat pemasukan, ilmu juga jalan-jalan juga Iya benar, komplit ya Bu. Makanya ya. sekolah penggerak ini Masya Allah. Kemudian Bu, langkah apa yang Ibu lakukan gitu? Apa menyertakan semua guru honor atau hanya guru PNS atau bagaimana Bu? Tidak, kita tuh ambil bergantian istilah, terutama 4 guru PSP. 4 guru PSP itu yang istilahnya memang kita utamakan, diikutkan dengan adanya kegiatan-kegiatan mereka itu dulu. Tapi Ibu tidak semua guru PSP, karena ini kita harus ini bergantian biar semuanya merasakan. Yang kali ini guru PSP kelas bawahnya atau kelas 1-nya, nanti besoknya nanti di kelas 4-nya. Kelas 4 bisa terkadang Ibu ambil yang kelas 6 yang Ibu ajak berangkat, biar mereka merasakan dan mereka merasakan dikit-dikit dapat. Mereka senang lah dapat tambahan dikit-dikit. Kemudian Bu, hal efektif apa yang Ibu ambil gitu Bu? Yang misalnya itu sangat mendukung Ibu mengambil keputusan, hal-hal efektif itu. Apa memang selalu bertukaran gitu Bu supaya semua merasakan, atau ada hal lain gitu yang paling efektif? Ya, dengan efektifnya memang kita harus bertukar. Dengan bertukar itu mereka kan merasakan adil. Adil. Contohnya
yang taraf ini dapat pulsa, besoknya mereka akan dapat pulsa bergantian, sehingga mereka semangat walaupun itu boleh dikatakan hanya sekedar pulsa, tapi mereka udah memacu untuk semangat mereka bekerja. Benar Bu. Ada nggak Bu tantangannya Bu? Ada juga Kesulitannya gitu Ibu. Kesulitannya ada dengan kita untuk membagi terkadang kan ada yang namanya kita di dalam satu organisasi itu pasti ada, yang merasa gimana gitu Bu ya. Makanya Ibu harus dilukir, jangan yang itu terus yang berangkat. Gitu. Ya itu tadi supaya adil ya Bu ya, benar-benar. Ada nggak Bu jadwal untuk menyelesaikan itu atau prosedur tertentunya itu kapan Bu? Supaya mereka sejahtera itu ada nggak jadwalnya? Ada, karena setiap kegiatan PSP itu memang ada aturan. Kadang-kadang kita itu sebulan kemarin dua kali. Kebetulan yang berangkat itu memang agak jauh sih, mungkin sama dengan guru penggerak juga kita kenakan. Dengan begitu kan mereka nanti akan ada fee-nya ya, pengelolaan mereka. Dan mereka juga senang ikut keluar, ikut campur, menambah ilmu juga. Menambah ilmu benar sekali. Kita menambah wawasan gitu. Kalau tadi berbicara dengan tantangan dan identifikasi, sekarang ada nggak Bu yang mempermudah atau mendukung Ibu melakukan semua ini semua tuh diambil atas dasar keputusan Ibu atau musyawarah atau bagaimana Bu? Nggak bisa kan kita ambil sendiri. Kita harus musyawarah. Semua itu harus kita melalui langkah-langkahnya supaya kita nggak salah ambil. Kita musyawarahkan dulu dengan istilahnya mana yang Ibu. Ada nggak Bu yang mempermudah atau mendukung Ibu melakukan semua ini semua tuh diambil atas dasar keputusan Ibu atau musyawarah atau bagaimana Bu? Nggak bisa kan kita ambil sendiri. Kita harus musyawarah. Semua itu harus kita melalui langkah-langkahnya supaya kita nggak salah ambil. Kita musyawarahkan dulu dengan istilahnya mana yang Ibu anggap memang betul-betul istilahnya udah senior atau memang dia kita anggap sudah tahu lah gitu. Dengan komite komite nggak akan ketinggalan. Pernah ya Bu ya. Oh jadi yang Ibu yang Ibu ambil itu kan dengan keputusan dari komite dari guru-guru yang Ibu anggap mereka itu memang udah senior ya, itu yang mempermudah Bu ya. Jadi tidak kita ambil sendiri setiap apa keputusan itu. Kemudian Bu, dari semua yang Ibu sampaikan tadi, ada nggak sih Bu pembelajaran yang bisa kita petik dari hal itu gitu Bu? Ada. Dengan adanya kebijakan kita mengambil seperti ini, mereka akan merasa merasa diayomi atau merasa adil gitu. Adil ya. Terus mereka tuh kayak bertambah sejahteranya. Bertambah ya. Nggak kita itu tadi ya dianggap hanya uang pulsa. Iya. Jadi kalau kita berbicara dengan prinsip Bu, prinsip itu kan ada 3 Bu ya. Prinsip kita mengambil keputusan itu ada berpikir hasil akhir, berpikir tentang peraturan, atau berpikir dengan rasa peduli. Kira-kira dari ketiga prinsip ini Bu, Ibu tuh lebih cenderungnya kemana? Peduli Bu ya, Masya Allah, bijak sekali. Jadi tapi sebenarnya Ibu juga sudah taat peraturan Bu ya. Dengan nggak menyalahi peraturan Bu ya. Peraturan. Kalau kita mengikuti peraturan memang yang namanya guru honor untuk sejahtera itu sangat minim dan jauh. Jadi Ibu memang peraturan juga, pedulinya yang terutama. Masya Allah, ya baik. Kemudian Ibu dalam hal ini sebenarnya mengalami dilema ya Bu ya, dilema etika Bu ya. Iya betul. Di sisi lain Ibu pengen sejahtera, di sisi lain ya nggak bisa bergerak. Karena itu juga memang aturan. Jadi kalau kita melanggar, kita sendiri yang akan Iya. Kira-kira itu melawan apa sih Bu? Individu melawan kelompok atau benar rasa setia atau jangka panjang dan jangka pendek? Kelompok atau jangka panjang pendek? Jangka panjang pendek Bu ya. Jangka panjangnya ya mudah-mudahan berimbas Bu ya. Mudah-mudahan mereka ini bisa keangkat jadi amin. Guru PNS lah gitu ya. Amin. Dan jangka pendeknya mungkin mereka lebih semangat ya.
Kemudian Bu, untuk nilai panutan Bu, sebetulnya yang Ibu lakukan ini bagaimana kalau ada yang mempublish, Ibu melakukan hal ini terus dipublish sama seseorang, kira-kira yang Ibu rasakan apa? Malu ataukah senang supaya bisa ditiru sekolah lain atau bagaimana Bu? Kalau malu itu tidak. Iya. Kalau malu itu tidak, karena kita apa ya? Kita ingin supaya mereka itu akan lebih semangat lagi. Kalaupun ibu merasa ingin publish, itu pun tidak. Cukup untuk istilahnya ibu Sekolah pribadi, aja. sekolah ibu pribadi. Mudah-mudahan dengan adanya begini, sekolah itu akan berjalan dengan baik. Oh iya, Itu iya. aja. Oh gitu. Jadi kurang bersedia Bu ya kalau dipublish ya. Iya, iya. Kemudian Bu, kalau saran dari panutan kita, panutan yang kita ketahui ini kan ada wali murid ya Bu ya, ada dinas komite, dinas pendidikan gitu. Dari panutan itu adakah apa namanya itu yang bertentangan atau semua mendukung gitu Bu? Pasti ada yang istilahnya sebagian mendukung, sebagian bertentangan. Kalau bertentangan, nanti kalau ibu sendiri sesama kepala sekolah, iya kamu bisa begini karena kamu sekolah penggerak, itu pasti menjawab. Iya, iya begitu ya. Dengan di sisi yang lain, mereka yang tidak ada, kita kan nggak boleh seperti itu. Benar. Itu tantangan. Dengan begitu, ibu nggak mau istilahnya untuk dibuat Dipublish itu tadi Bu ya. Ya baik, ya Allah, asik banget ngobrolnya ya Bu. Jadi dari obrolan kita ini Bu, yang bisa Ibu refleksikan apa sih dari semuanya gitu Bu? Dari ini tadi ya istilahnya, dan kalau ibu ambil kesimpulan, merefleksikan, jadi untuk meningkatkan suatu kesejahteraan itu memang kita itu harus kita ambil yang seadil-adilnya, sehingga kita memang tadi kita bertentangan sih Bu, kita karena kita tadi selain kita memang sudah punya jobdesk, kita harus mendukung jobdesk, tapi di pihak lain kita menuntut supaya mereka itu sejahtera. Jadi kita ambil semua ini, ambil kebaikan demi kebaikan dan kemajuan sekolah, itu yang bagus. Ya. Makasih Bu ya atas waktunya. Masya Allah, semoga Ibu sehat-sehat terus. Amin, jadi pemimpin yang adil, amanah Bu ya. Makasih sekali lagi Ibu sudah membantu tugas saya. Terima kasih sudah dikunjungi. Iya Bu. Mudah-mudahan untuk kedepannya lagi untuk sekolah penggeraknya akan lebih maju lagi. Amin. Guru penggeraknya juga. Amin. Ayo kita bareng-bareng. Bareng-bareng, ya. Jadi dengan begini kita bisa sama-sama. Amin. Itulah tadi wawancara yang sudah kita lakukan bersama Ibu Yuli selaku Kepala Sekolah di SD Negeri 4 Sidorejo. Baik, selamat menyaksikan. Selamat siang Pak, terima kasih waktunya ya Pak, udah memberi kesempatan saya, ngasih waktu saya untuk ngobrol sama Bapak terkait pemenuhan tugas demonstrasi kontekstual di modul 3.1 saya Pak. Ya. Saya mau ngobrol nih Pak, Bapak pernah nggak sih ngalamin pengalaman gitu ya Pak, punya pengalaman mengambil keputusan gitu Pak, keputusan yang dilema etika gitu. Mungkin dilema ITK itu bagaimana ya? Dilema etika itu sesuatu yang benar lawan dengan kebenaran gitu Pak. Mungkin mohon maaf sebelumnya karena saya juga mungkin baru di sekolah ini, kurang lebih baru sekitar 6 bulan. Dalam hal ini ada beberapa kejadian atau kondisi di mana seorang pimpinan suatu institusi sekolah mengalami dilema etika, terutama di bidang kepegawaian, di mana kawan rekan kita itu tidak dapat memenuhi kewajibannya secara penuh gitu kan, seperti itu. Terus bagaimana sih Bapak bisa mengidentifikasi bahwa itu adalah sebuah kasus dilema etika Pak? Karena memang di situ terjadi pertentangan di mana beliau memiliki kewajiban untuk mengajar, namun beliau juga memiliki kewajiban lain gitu kan di luar, contohnya untuk mengurusi keluarga, sehingga akhirnya harus memilih di antara sesuatu yang keduanya adalah benar, seperti itu. Jadi kurang maksimal gitu ya Pak ya? Yang terjadi kurang maksimum karena apa? Karena ya beliau harus meninggalkan tugas pokoknya untuk menjaga keluarganya. Terus Pak, selama ini langkah-langkah apa
aja sih yang udah Bapak lakuin untuk menyelesaikan atau ngambil keputusan gitu Pak? Ya, selama ini berjalan alhamdulillah dengan koordinasi dan juga pembicaraan dengan kedua belah pihak gitu kan. Alhamdulillah tidak terjadi permasalahan yang berarti gitu, karena memang di kelas pun kawan-kawan di SDN 1 Talang Baru ini telah memahami dan memang kondisi yang bersangkutan seperti itu. Jadi yang lain perlu memahami, kita kondisikan bagaimana kawan-kawan yang lain paham juga dengan kondisi yang bersangkutan gitu kan, sehingga dapat menghandle ketika beliau berhalangan hadir di sekolah seperti itu. Itu terjadi di dalam satu guru aja, dengan satu guru aja atau beberapa guru atau bagaimana Pak? Nah, kondisi di SD 1 Talang Baru ini ya ada sih beberapa guru yang demikian. Lebih dari satu berarti Lebih Pak? dari satu. Namun dinamika yang terjadi, ibaratnya itu konflik yang terjadi itu satu inilah yang dalam artian dalam hal ini masih bisa dimengerti oleh kawan-kawan seperti itu. Ya, Pak. Hal-hal apa yang Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan Pak? Yang paling efektif gitu? Yang paling efektif untuk di SDN 1 Talang Baru ini, yang pertama adalah kita memberikan ibaratnya itu selain solusi mungkin kita dalam musyawarah gitu kan, kita juga memberikan contoh yang baik gitu kan, contoh yang baik. Contohnya misalkan seperti ini realnya, mungkin kita tahu bahwa di awal-awal tahun kita isi kedisiplinan terutama di SD 1 Talang Baru ini sangat kurang gitu kan. Saya memberikan percobaan gitu kan, bagaimana nih solusinya gitu kan, yaitu saya memberikan contoh, ayo kawan-kawan kita berangkat lebih pagi gitu kan ke sekolah, supaya anak-anak pun memahami bahwa sekolah itu penting gitu kan. Hingga alhamdulillah gitu kan, dalam waktu berjalan gitu kan, kita mencoba untuk belajar gitu kan, ayo kita belajar pagi gitu kan, dimulai dari diri saya sendiri, dan mudah-mudahan alhamdulillah gitu kan beberapa kawan sudah mencoba dan berhasil gitu kan. Dan sekalipun kemarin ada beberapa kondisi yang memungkinkan mereka untuk belum bisa, karena memang budaya yang baru untuk di SD 1 Talang Baru ini, saya coba menggunakan sistem, salah satunya yaitu dengan menggunakan fingerprint gitu kan, supaya kita belajar untuk mendisiplinkan diri seperti itu. Gitu Pak ya. Tentang semua itu Pak, ada nggak sih tantangannya Pak? Tantangan untuk Bapak mengambil sebuah perubahan gitu loh Pak? Ya, tantangannya ada, karena memang kita sebagai pimpinan itu tidak bisa mengubah orang lain. Karena yang bisa mengubah orang lain itu adalah dirinya sendiri gitu kan. Mungkin ini juga perlu dipahami oleh kawan-kawan yang lain, bahwa kita ini sejatinya adalah guru. Guru itu yang patut digugu dan ditiru oleh siswa-siswinya. Selain itu, di dalam pendidikan guru penggerak, di situ kan dikatakan bahwa kita harus menghamba pada murid, ya, kita berfokus kepada murid. Bagaimana kita mau berfokus kepada murid jika mungkin murid ini sering ditinggalkan? Nah, mungkin dengan cara kita lebih open dengan anak, lebih peduli dengan anak, dengan cara yang paling pertama gitu, kita berangkat pagi untuk menyambut anak. Itu saya rasa menjadi salah satu langkah yang terbaik gitu kan, untuk memberikan image terbaik untuk sekolah kita ini. Iya Pak, baik. Kemudian Pak, ada nggak sih jadwal tersendiri atau jadwal khusus yang Bapak lakukan untuk hal itu, menangani hal itu gitu Pak? Untuk menangani hal tersebut itu pertama biasanya kami ulas itu saat rapat bulanan gitu kan. Namun rasanya kalau rapat bulanan itu kan sebuah hal yang formal gitu kan, seakan-akan menggurui dan lain-lain, padahal kita kan sama-sama guru gitu kan. Jadi ya itu tadi ya, saya tidak menjadwalkan secara utuh gitu kan waktu untuk kapan gitu kan, tapi secara individu gitu kan, saya ya berkomunikasi gitu kan dengan kawan-kawan yang lain, ayo kita belajar, karena belajar ini kita mulai dari diri gitu kan.
Walaupun kita meminta misalkan mengajak siswa-siswi disiplin, itu tidak akan terwujud jika guru-gurunya mengajak siswa-siswi disiplin, itu tidak akan terwujud jika guru-gurunya itu belum disiplin seperti itu. Berjalan aja begitu Pak ya, nggak harus formal nunggu rapat bulanan gitu Pak ya? Ya, karena ya itu tadi, karena kalau rapat bulanan nanti seakan-akan itu menjadi sebuah peraturan Formal gitu kan. gitu, Pak, ya. Formal menjadi sebuah peraturan hingga akhirnya disiplin itu menjadi suatu keterpaksaan. Padahal yang diharapkan adalah disiplin positif, ya, di mana disiplin itu muncul dari dalam diri. Faktor yang mempermudah Bapak itu apa Pak? Yang membantu Bapak dalam mengambil keputusan? Faktor yang mudah di sini alhamdulillah gitu kan, kami memiliki kawan-kawan yang solid gitu kan, dari para senior yang mungkin secara usia dan masa kerja lebih tinggi dari saya. Mereka memberikan contoh yang baik gitu kan, sehingga hal ini berimbas kepada kawan-kawan yang lain, terutama guru honor yang lain gitu kan, untuk mencoba mengikuti jejak-jejak mereka seperti itu. Ya, baik Pak. Jadi pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari sebuah perubahan yang Bapak lakukan hari ini? Intinya satu, kita tidak bisa merubah orang lain, ya. Yang bisa merubah itu adalah orang tersebut gitu kan. Sekalipun kepala sekolah membuat sebuah aturan yang ketat, itu hanya berdampak pada perubahan-perubahan yang sementara gitu kan. Dan yang diharapkan disiplin positif ini muncul dan menjadi sebuah budaya di sekolah ini, dimulai dari guru, lalu nanti mengimbas kepada siswa-siswi di kelas-kelasnya, dimulai dari kedisiplinan waktu, kedisiplinan dalam kebersihan, dan juga tentunya yang paling utama dalam belajar. Lalu Pak, bagaimana langkah dan upaya Bapak kalau Bapak menemui salah seorang guru itu sulit sekali untuk dibimbing gitu ya Pak, untuk memiliki motivasi intrinsik? Bagaimana cara Bapak menyikapi itu? Pertama, mungkin secara empat mata ya, empat mata. Kita lihat dulu gitu kan. Setiap orang itu pasti punya latar belakang. Artinya latar belakang di sini punya penyebab gitu kan. Kenapa demikian gitu kan? Apa penyebabnya? Kita harus tahu terlebih dahulu itu gitu kan. Sebelum kita tahu menjudge bahwa dia itu salah gitu kan. Nah, kita harus tahu itu terlebih dahulu sehingga kita bisa mengetahui permasalahannya, titik beratnya itu ada di mana gitu kan. Jika memang masih bisa dibina, ya mungkin kita akan bina bersama. Tapi kalau misalkan sudah tidak bisa, ya kita binasakan dulu seperti itu. Iya, di ini ya Pak ya, empat mata dulu Pak ya, menggali informasi dulu ya dari informasi. Ya baik Pak. Dari prinsip yang Bapak ambil tadi, kita kan mengetahui ya Pak, prinsip itu ada 3 macam. Prinsip kita mengambil keputusan, ada prinsip berpikir hasil akhir, berpikir hasil peraturan, dan berpikir hasil peduli. Kira-kira Bapak ini memegang prinsip yang mana Pak? Yang jelas mau prosesnya seperti apa, ya, mau prosesnya seperti apa silahkan. Yang terpenting hanya satu, kita hasilnya itu adalah kepada siswa, gitu kan, kepada siswa. Jadi inti dari sekolah kita gitu kan, dari visi sekolah kita adalah memerdekakan siswa. Jadi kalau hasil akhirnya itu tidak berimbas kepada siswa, itu suatu kerugian bagi sekolah kita. Misalnya Pak, kasus yang kita alami ini dipublikasikan gitu, menurut Bapak bagaimana Pak? Yang jelas saya sebelum saya kemari itu pernah terpublish, pernah terpublish, dan pastinya akan ada rasa tidak enak ya, tidak nyaman dan mungkin malu, sehingga dirasa dari sudut pandang dari luar gitu kan, sekolah kita itu minus gitu kan, minus, sehingga kita ketahui sendiri hingga akhirnya jumlah siswa kita itu berimbas kepada jumlah siswa seperti itu. Jadi Pak, kalau untuk pendapat dari panutan kita ya, atau kalau kita kan dinas pendidikan ya Pak ya, solusi untuk kita ini apa Pak, yang siswanya minim sekali itu Pak?
Yang jelas yang menjadi panutan kita itu adalah para pendahulu ya, pendahulu di sekolah ini, di mana sekolah ini dulu pernah jaya gitu kan, pernah jaya, pernah berkembang dengan pesat gitu kan. Kita melihat walaupun mungkin ada minus dalam artian kondisi geografis, demografis masyarakat gitu kan, namun itu tidak menjadi halangan. Dengan adanya yang sedikit ini, harapan kita inilah yang dapat kita kembangkan gitu kan. Karena buat apa kita melihat aset yang di luar gitu kan, kita gunakan aset yang ada gitu kan. Harapannya yaitu tadi kita mengembangkan aset yang ada gitu kan. Kemudian melihat, mencontoh yang lalu gitu kan. Bagaimana caranya supaya guru-guru ini ya memberikan keteladanan yang baik kepada siswa gitu kan, membuat siswa nyaman dan betah di sekolah gitu kan, dan juga tanpa komplain dari wali murid. Karena kalau kita tahu bahwa kita ini pelayan publik sekarang gitu kan, jadi guru itu betul-betul menghamba dalam artian melayani kebutuhan dari siswa. Nah, dengan itu mudah-mudahan ya pendidikan di SD kita ini semakin membaik. Iya, amin Pak. Jadi yang Bapak sampaikan itu tadi sudah termasuk refleksi ya Pak ya, dan termasuk refleksi dari pengambilan keputusan yang Bapak lakukan gitu. Jadi gurunya harus memberi contoh dulu, jadi role model dulu Pak ya. Role model bagi siswanya supaya lebih baik lagi sekolah kita. Baik Pak, sepertinya itu saja yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktunya ya Pak ya. Sama-sama. Terima kasih Pak. Demikianlah tadi wawancara yang sudah saya lakukan kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah, yang hasilnya akan saya unggah di LMS sebagai pemenuhan tugas demonstrasi kontekstual di modul 3.1. Terima kasih.